Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydha rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah, memuji bahwa semua yang baik adalah berasal darinya, dan kita bersyukur kepadanya bahwa kita diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, serta nikmat iman dan takwa, sehingga alhamdulillah kita melangkahkan kaki kita, menggoyangkan tangan kita menuju tempat yang mulia, yang berkah ini. Salawat dan salam tentunya tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengantar umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan juga terima kasih kepada guru-guru kami, guru-guru kita semua yang membersamai pada kesempatan ini, dan juga sahabat-sahabat sekalian, para komunitas pejuang subuh Kabupaten Bulukumba. Dan kembali kami mengulangi di mukadimah tadi ayat yang mengandung tazkiyatun nafs, ayat yang mengandung muhasabah diri, bahwa hingga akhirnya nanti di hari kemudian akan ada yang berkata, Rabbana abasarna, ya Allah, kami telah melihat, wa sami'na, dan kami telah mendengar, farji'na na'mal salihah, apa yang dilihat, apa yang didengarkan, bahwa ternyata siksaan itu benar adanya. Farji'na na'mal salihah, maka kembalikan kami untuk melaksanakan amal saleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami telah yakin bahwa apa yang sering diingatkan semasa hidup di dunia itu benar adanya. Pasti keberadaannya.
Maka ayat ini memberi kesan kepada kita semua bahwa penyesalan itu pasti adanya ketika memang tidak mampu untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Pada suatu kesempatan, Abu Ishaq atau pemilik nama dari Hasan al-Bisri ketika ia mendatangi tempat umum, tiba-tiba di tempat itu dia dikerumuni oleh sejumlah tokoh masyarakat untuk mendesak, bertanya, "Wahai Abu Ishaq, Allah telah berjanji bahwa ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan kukabulkan doa itu. Tapi nampaknya kami terus berdoa siang malam, pagi sore berdoa, tapi doaku tidak dikabulkan, tidak diterima oleh Allah. Apakah Allah itu benar-benar ada?" Desak dari orang-orang yang bertanya itu. Lalu Abu Ishaq menjawab bahwa salah satu yang menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah adalah karena hati yang mati. Doa kita tidak sampai karena hati yang mati. Itulah kata Abu Ishaq, bagaimana mungkin doa kita diterima oleh Allah kalau hati kita sedang mati? Tidak ada getaran yang menyebabkan channel kepada Allah itu tersambung. Hati yang mati, doa tidak mengeluarkan getaran untuk sampai di arasnya Allah. Hati yang mati menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Permohonan tidak dimakbulkan, permohonan tidak dikabulkan, permintaan tidak diijabah. Kalau kita mau menjejaki kemalangan lebih jauh, maka sesungguhnya tidak ada kemalangan yang lebih besar selain daripada ketika Allah berpaling dari kita di saat doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah, permohonan kita tidak dikabulkan oleh Allah, permintaan kita tidak diterima oleh Allah. Bahkan yang lebih parah, ketika Allah bermasa bodoh dengan kita. Di mana lagi langit yang menaungi kita, tempat kita bernaung? Di mana lagi bumi, tempat kita berpijak? Kalau Allah berpaling dari kita, Allah bermasa bodoh dengan kita, maka itulah sesungguhnya kemalangan yang paling besar. Di antara manusia ada yang berpikir bahwa kemalangan itu di saat tidak punya harta, tidak punya jabatan,
atau dengan kemewahan lainnya. Tetapi yang sesungguhnya kemalangan yang paling besar adalah ketika Allah berpaling dari kita. Ketika Allah bermasa bodoh dengan kita dan tidak lagi menerima doa-doa kita di saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Ishaq saat itu lalu kemudian menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan hati kita menjadi mati. Doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentu menjadi kekhawatiran sekaligus menjadi evaluasi muhasabah dalam diri kita bahwa apakah benar selama ini doaku diijabah oleh Allah, terlepas apakah doaku ditunda atau tidak. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana Allah mendengar doa-doa kita di saat kita berdoa, di saat kita curhat kepadanya. Maka faktor yang pertama yang menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah karena hati mati. Araftumullah walam tu'tu haqqahu. Kita tahu bahwa Allah itu ada, tapi tidak memberikan haknya. Araftumullah walam tu'tu haqqahu. Siapa yang menciptakan langit, bumi adalah Allah. Siapa yang mengatur segala yang ada adalah Allah. Siapa yang menciptakan surga dan neraka adalah Allah. Lalu kemudian ketika pertanyaan kita lontarkan, bagaimana dengan sholatnya? Apakah sholat atau tidak? Maka jawabannya adalah sesuai kebutuhan. Araftumullah walam tu'tu haqqahu. Kita tentu bersedih ketika kita menemukan di antara saudara-saudara kita yang salatnya hanya 2 kali dalam setahun, yaitu pada Idul Fitri dan Idul Adha, atau salatnya hanya 1 kali dalam sepekan, yaitu pada hari Jumat, atau katakanlah kalau mau dia laksanakan, kalau tidak dia tinggalkan. Wa'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, ini menjadi muhasabah dalam diri kita bahwa apakah benar-benar kita memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Fatihah diajarkan kepada kita semua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Yang berarti bahwa kita melaksanakan kewajiban kita untuk menyembah kepada Allah. Lalu kemudian setelah itu kita meminta hak kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia diciptakan hanya untuk menyembah kepada Allah. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka logika berpikir, kalau kita mau mendekat kepada presiden misalnya, ini satu contoh, atau kita mau mendekat kepada gubernur, atau mau mendekat kepada bupati, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjalankan aturan peraturan yang telah ditetapkan oleh protokol.
presiden, menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh protokol gubernur atau bupati atau semisalnya. Artinya bahwa kalau kita mau mendekat dengan mereka, maka jangan membuat aturan sendiri, karena akan sendirinya terhempas, akan sendirinya dihempas oleh petugas. Maka demikian pula ketika kita ingin mendekat dengan Allah, ingin lebih dekat dengan Allah, maka apa yang kita lakukan adalah jalankan kewajiban yang telah ditetapkan. Jangan menjalankan aturan sendiri. Kalau mau kita laksanakan, kalau tidak ditinggalkan. Begitulah sederhananya ketika kita ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Abu Ishaq, yang menyebabkan hati kita mati, qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bi. Kita dengung-dengungkan Al-Quran tapi tidak mengamalkan isinya. Kita hafal Al-Quran, tapi isi daripada Al-Quran, maksud dari isi Al-Quran itu kemudian tidak dijalankan. Ataukah sama seperti anggapan dari ahli kitab, tu'minuna bi ba'din wa takfuruna bi ba'd, mengimami sebagian dan mengkafiri sebagiannya, lagi-lagi sesuai dengan kebutuhan. Sekali lagi sesuai dengan kebutuhan. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu menjauh dengan dua penyebab. Yang pertama karena kita yang menjauhi Al-Quran. Yang kedua karena Al-Quran yang menjauhi kita. Kenapa Al-Quran yang menjauhi manusia? Karena masih banyak atau terlalu banyak dosa yang kemudian belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga meskipun kita ingin untuk membaca Al-Quran, tapi karena masih terlalu banyak dosa yang belum diampuni oleh Allah, sehingga Al-Quran itu belum begitu mendekat untuk kita membacanya, mempelajarinya, apalagi untuk mengamalkan Al-Quran. Salah satu contoh, ketika misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menyampaikan kepada teman kita, sahabat kita, keluarga kita bahwa saya dikirimi oleh surat oleh orang yang saya cintai atau oleh orang yang mencintai saya. Kita membaca suratnya berulang-ulang, tetapi apa yang diinginkan dalam surat itu kemudian tidak dilaksanakan. Kita yakin dan percaya bahwa orang yang mengirimkan surat itu tentu marah, membaca isinya tapi tidak melaksanakan apa yang diinginkan oleh surat itu. Maka demikian pula dengan Allah. Kita membaca Al-Quran tetapi kita tidak mengamalkan isinya. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas mengatakan bahwa ketika engkau tidak ingin merugi, ditunjukkan kepada kalian, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, akaltu ni'mata rabbikum wa lam tashkuru bih. Engkau memakan nikmat dan pemberian Allah tetapi engkau tidak bersyukur kepadanya. Yang ketiga ini saya kira sudah jelas pada pertemuan kita
di Tanah Kongkong beberapa minggu yang lalu tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada sesungguhnya nikmat Allah tidak pernah berhenti sejak kita bangun hingga tidur kembali, bahkan sampai tidurnya pun adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan adalah memanfaatkan nikmat itu sesuai apa yang diinginkan oleh si pemberi nikmat itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya adalah qultum annal mauta haqqun walam tasta'in. Engkau mengatakan bahwa kematian itu pasti adanya, tetapi tidak pernah mempersiapkan diri. Inilah di antara faktor-faktor yang menyebabkan hati kita mati. Yang pertama adalah kita tahu bahwa ada Allah tapi tidak memberikan haknya. Yang kedua, membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan isinya. Yang ketiga adalah memakan, menikmati pemberian Allah tapi tidak bersyukur. Yang selanjutnya adalah bagaimana memanfaatkan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang terakhir, qultum annal mauta haqqun wa lam tasta'in, bahwa kita tahu bahwa kita semua akan mati tapi tidak mempersiapkan diri. Kematian adalah satu pintu di mana kita semua akan memasukinya. Dan kita tidak tahu bahwa siapa yang akan lebih dulu, akan lebih dahulu, akan lebih awal dapat antrian untuk masuk dalam pintu tersebut. Bahwa semua kita bercita-cita untuk selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Tetapi apakah kemudian sesuai dengan apa yang dicita-citakan itu terjadi? Maka evaluasinya kemudian evaluasi dalam diri kita, bahwa itu ditentukan dari amal perbuatan kita. Apakah benar-benar perintah Allah dilaksanakan, petunjuk Al-Quran dilaksanakan? Maka solusi dari semua itu adalah jangan hanya menunggu untuk dinasihati, tetapi sesekali meluangkan waktu kita untuk meminta nasihat. Karena di saat kita meminta nasihat, maka orang-orang yang kemudian akan punya kontribusi besar untuk kita, segalanya akan disampaikan secara detail. Berbeda halnya ketika kita hanya menunggu nasihat, maka tentu apa yang ingin disampaikan itu terbatas. Tetapi ketika kita meminta nasihat, maka yakin dan percaya bahwa apa yang kemudian unek-unek yang ingin disampaikan itu semua tersampaikan dengan baik. Dan insya Allah yang meminta nasihat pun akan menerima dengan hati yang lapang. Demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian ini ada yang kurang berkenan. Maka itu datangnya dari saya secara pribadi, olehnya itu kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian pula teman-teman para pemirsa di media sosial, halaman resmi Pejuang Subuh Kabupaten Bulukumba, Pejuang Subuh Kabupaten, Pejuang Subuh Bulukumba. Jadi juga saya mengajak kepada seluruh teman-teman, kepada seluruh bapak dan ibu jamaah sekalian yang belum sempat like fanpage dari Pejuang Subuh, maka dipersilahkan untuk mencari di pencarian, kemudian like fanpage-nya, sehingga setiap ada tayangan-tayangan itu kemudian secara otomatis muncul di beranda bapak dan ibu sekalian. Akhirul kalam,
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.